Allahumma sholli ala Muhammad. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang oleh Allah. Ya. Yang kedua, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah oleh kalian apa yang ada di bumi, maka apa yang ada di langit, yaitu Allah beserta para malaikat, akan menyayangi kalian. Yang ketiga, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit, Allah beserta para malaikat akan menyayangi engkau. Makanya tebarkan kasih sayang, ya, karena Allah Maha Pengasih dan penyayang. Setiap kita mau beraktivitas, kita dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bersama dengan Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah di dunia, mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berkat rahmat dari Allah. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shaulillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Shaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Shaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' bi rizqi wa barik lana warzuqna waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awwalin. Ya hasan bi alihi wa qadim min azwajil mawdam lam yatawalla alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil lail wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillah.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس يا ربي بالقول والسكي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Sadaqallahul azim. Ayo Mas, sudah. هل ينظروا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu, atau agar tidak taqulu berkata kalian, lau anna seandainya anna sungguh-sungguh kami unzila alaina alkitab diturunkan alaina atas kami alkitab, yaitu kitab Al-Quran, la kunna pastinya kami ahda minhum lebih memahami petunjuk minhum dari mereka. Jadi Al-Quran ini diturunkan
agar orang-orang musyrik, agar orang-orang kafir tidak kebanyakan ngomong, agar tidak ngedabrus, agar tidak apa-capa. Apa-capa? Banyak ngomongnya, banyak alasan, nggak ada alasan lagi. Kalau ayat yang kemarin mengatakan bahwa enak kalau Bani Israel dan Yahudi mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil, diturunkan Al-Quran oleh Allah, biar mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak ada lagi alasan. Andaikan seandainya tidak ada lagi untuk menyumpal mulut mereka. Autaqulu, atau agar tidak berkata mereka, lau anna, seandainya, umpama, andai kata, anna unzila alainal kitab, diturunkan atas kami sebuah kitab, sudah diturunkan. Jadi nggak ada perandai-andaian lagi. La kunna ahda minhum, niscaya kami, pastinya kami, ahda minhum, mendapatkan atau paham petunjuk dari kitab itu, minhum, daripada mereka. Jadi sombongnya itu loh, udah ngedabrus, sombong lagi. Banding-bandingkan dengan kelompok yang lainnya. Aku itu loh bukan untuk dibanding-bandingkan. Gimana lagunya? Bukan untuk dibanding-bandingkan ini loh. Banding-bandingkan apa? Bukan untuk dibanding-bandingkan. Allah tidak menuntut kita untuk lebih baik dari orang lain. Ingat, Allah tidak menuntut kita untuk lebih baik dari orang lain. Namun Allah menuntut kita agar kita lebih baik dari kita yang kemarin, ya. Kita harus lebih baik dari diri kita. Yang kemarin harus lebih baik dari yang lusa. Yang sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus lebih baik dari yang sekarang. Harus bertambah kualitas, terutama kualitas keimanannya, ya. Faqad ja'akum bayyinatun, faqad ja'akum, maka sungguh-sungguh ja'ah datang kepada kalian bayyinatun, bukti nyata, penjelasan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Berupa apa? Kitab Al-Quran, wa hudan, yang dijadikan petunjuk buat kalian, wa rahmah, dan menjadi rahmah, pertolongan dari Allah, berupa kasih sayang. Jadi rahmah itu kasih sayang. Kita terampuni dosa-dosa tatkala kita hidup di dunia ini karena mendapatkan rahmat, kasih sayang. Besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan surga juga karena kasih sayang, bukan karena amal ibadah kita. Jadi tidak ada satupun manusia dapat masuk ke dalam surganya Allah, terbebas dari nerakanya Allah karena amal ibadahnya.
Mana dalilnya? La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada satupun manusia masuk ke dalam surganya Allah, terbebas dari nerakanya Allah, itu karena amal-amal ibadahnya. Namun seorang hamba, seorang manusia dapat masuk ke dalam surga, terbebas dari neraka, itu semua berkat rahmat dari Allah. Harus dipegang. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Bangun jam 2 pagi, mandi, sholat tahajud, itu karena rahmat dari Allah. Zikir yang banyak, istighfar, sholawat, itu juga karena rahmat Allah. Bisa sholat berjemaah 5 waktu sehari semalam, juga karena rahmat Allah. Bisa istiqomah sholat duha setiap pagi, juga karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Karena kebaikan yang kita lakukan itu semua bersumber dari Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang kita lakukan berupa berbentuk kebaikan, semua itu berasal dari Allah, bukan dari awak dewi. Tidak ada kekuatan kita kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Makanya tatkala kita dipanggil oleh Allah melalui muadzin setiap hari, tatkala kita diajak sholat, hayya 'alas sholat, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Sholat saja kita kalau tidak diberi rahmat dari Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak bisa melakukannya. Makanya kita bersyukur kita dapat melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat tahajud, zikir wengi ingkang suwi, wong kang soleh kumpulono, kudu weteng ingkang luwe poso, sholat wengi lakonono tahajud, itu semua berkat rahmat Allah. Hayya 'alal falah, juga jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa beruntung hidup kita, tidak bisa bahagia hidup kita, tidak bisa sukses hidup kita kecuali diberi rahmat dari Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Tatkala sampai sudah sukses, bersyukur, jangan kufur, apalagi sombong, takabur. Aku sukses ini karena awakku dewe, aku sukses ini karena aku sendiri. Coba aku nggak kerja, nggak akan aku sukses. Lupa alias lali. Semua kekuatan yang kita punya itu semua pemberian dari Allah. Syukuri agar nikmat-nikmat oleh Allah ditambah. La in syakartum la azidannakum.
nabung akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmatnya. Kalau kita pandai bersyukur, ya. Faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah. Maka siapakah yang lebih zalim? Adzlam, lebih zalim, mimman kadzdzaba bi ayatillah, dibandingkan dengan orang-orang kadzdzab, pendusta bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah, wa saddafa anha, dan menolak, menyepelekan anha, ayat-ayatnya Allah. Gak ada yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah dan menolaknya dan menyepelekannya. Kalau petunjuk sudah datang, gak boleh wasadafa anha, gak boleh menyepelekan, gak boleh menolak, harus kerjakan. Gak usah keagian nih mikir, apalagi ngakalinya, kerjakan. Kalau sudah petunjuknya seperti itu, apalagi mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kapan sih mendustakan? Sudah dikasih tahu sih, kapan sih. Sanadzil ladzina yasdifuna, ingat kata Allah, aku akan membalas, aku akan beri hadiah dia spesial, akan menghukum alladzina, orang-orang yang yasdifun, yang menolak ayat-ayatnya Allah, yang menyepelekan ayat-ayatnya Allah. Yasdifuna, yang menolak mereka an ayatina, atas ayat-ayatnya Allah. Balasannya dengan apa? Su'al adab, dengan sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya adab, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Su'al adab, seburuk-buruknya adab, bima kanu yasdifun, disebabkan karena apa? Yasdifun, penolakan mereka, penyepelean mereka terhadap ayat-ayatnya Allah. Nggak boleh. Ayat-ayatnya Allah itu banyak, termasuk istri itu ayat-ayatnya Allah, ya. Istri dulu termasuk ayat-ayatnya Allah. Min ayatina, istri dulu. Kalau kalian ingin sakinah hidupnya, ingin anteng hidupnya, bahagia hidupnya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, baiti jannati, harus diusahakan sungguh-sungguh, ya. Diperjuangkan sungguh-sungguh. Istri dulu. Memang istri itu didesain untuk mencereweti kita, ya. Memang dibentuk untuk menjadi orang yang mencereweti kita, laki-laki khususnya, ya. Kaum laki-laki, seorang suami kalau tidak dicereweti oleh istri, dia akan tambeng jegidiknya, meneng lagi, meneng. Kalau ngambek itu loh, meneng. Harus dicereweti disik, ya. Harus dicocos disik. Tapi kalau keterlaluan nyocosnya, kebanyakan laki-laki mati di CI, ya. Jadi orang yang mati di CI itu biasanya kaum laki-laki. Buktinya kemarin undang anak yatim, nggak ada yang piatu, ya. Yatim tok, yang piatu nggak ada. Kalau yatim kan bapaknya sing mati, ya. Kalau piatu ibu sing mati. Kalau nggak ada dua-duanya, namanya yatim piatu. Kalau bapak kalau ibu. Tapi kemarin yang datang itu kebanyakan ya yatim, kalau bapak berarti cerewetnya keterlaluan, ya. Kan nyocok untuk cereweti, ya.
Kasihan laki-laki. Mati, cepat mati. Hal yanduruna, kenapa kok kalian itu menolak kebenaran dari ayat-ayatnya Al-Quran, mendustakan ayat-ayatnya Al-Quran? Hal yanduruna, apakah yang kalian tunggu? Apa yang kalian tunggu? Yang dinanti oleh kalian itu apa? Illa, yang dinanti illa kecuali anta'tiyahumul malaikatu, sungguh-sungguh datang kepada mereka al malaikatu, yaitu malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut, malaikat Israel. Apa itu yang ditunggu-tunggu? Kok enggak berbuat kebaikan? Kok enggak meyakini Al-Quran? Kok enggak ada semangat untuk ngaji? Kok enggak ada semangat untuk tadabburi Al-Quran? Kok enggak ada semangat untuk memahami Al-Quran? Kok enggak ada semangat untuk mempraktekkan Al-Quran? Apa yang kalian tunggu? Apakah yang kalian tunggu anta'tiyahumul malaika? Apakah yang kalian tunggu adalah malaikat? Datangnya malaikat kepada kalian, malaikat Israel? Apa itu yang ditunggu? Atau yang ditunggu adalah ya'ti rabbuk, datangnya siksanya Allah, siksa Tuhannya engkau. Apa itu yang kalian tunggu? Tunggu setruk dulu, tunggu kena penyakit dulu, baru kalian mau ngaji. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, atau yang datang kepada kalian ba'du sebagian ayati rabbik, ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Tuhan kalian. Berupa apa? Kematian. Atau kalian menunggu udah ngap-ngapan terus mau mati baru kalian mau mengaji? Baru mau membaca Al-Quran, baru mau memahami Al-Quran, sudah mau mati, sudah mau anfal, nafasnya sudah sampai kerongkongan, sudah dicontohkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu beriman sebelum dia mati, namun sayangnya kalau sudah nafas sampai kerongkongan, taubatnya, imannya tidak diterima. Kalau sebelum nafas sampai di kerongkongan kalian bertaubat, kalian kembali ke jalannya Allah, pasti taubat kalian diterima. Makanya bersyukur masih diberi umur panjang, berarti Allah masih sayang kepada kita, ya. Jadi kalau sudah nafas sampai di kerongkongan, taubatnya ditolak oleh Allah. Di mana dalilnya? Innallaha la yuqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Makanya bersyukur masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, berarti tandanya kita masih disayang, ya. Dango gaspol wis. Oke gas. Bukan bapaknya ini, ya. Oke gas, gas wis, ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik,
Atau pada suatu hari datang sebagian ayat-ayatnya Allah, yaitu kiamat kubro, kiamat yang besar. Tadi kiamat kecil, sugro. Sekarang kiamat besar, hancurnya alam semesta jagat raya. La yanfa'u nafsan, dan tidak bermanfaat lagi nafsan bagi seseorang imanuha, imannya orang itu, lam takun amanat min qablu, yang mana orang itu tidak beriman sebelumnya. Jadi kalau sudah nafas sampai di kerongkongan, atau sudah kiamat sudah datang, kiamat sugro maupun kubro, tapi yang harus kita khawatirkan adalah kiamat sugro. Jangan sampai kita tergelincir menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Jadi orang yang sudah beriman, yang sebelumnya tidak beriman terus beriman, gara-gara nafasnya sudah sampai di kerongkongan, imannya tertolak. Au kasabat fi imanihim khairan, atau berusaha fi imaniha khairan, di dalam keimanannya itu untuk berbuat baik, sudah tidak bisa karena nafasnya sudah sampai di kerongkongannya. Mulai kemarin kemana? Ya, kok baru sekarang mau bertobat, mau berubah, kok baru sekarang. Jadi berbuat kebaikan, walaupun dia sudah beriman, namun nafas sudah sampai di kerongkongan, kebaikannya juga tidak diterima oleh Allah. Makanya bersyukur kita masih diberi barokah umur. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, intadiru, tunggulah oleh kalian. Apa yang ditunggu? Kematian, siksaan, sakit-sakitan. Inna muntadiru, sesungguhnya kami juga menunggu, termasuk orang-orang yang menunggu. Apa yang kita tunggu? Ajal, kematian kita. Semua menunggu, semua berproses menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Apa yang kita tunggu? Ya kematian. Hari di mana perjumpaan seorang hamba dengan sang Kholiknya. Itu yang dinanti-nantikan. Padahal menunggu itu hal yang membosankan. Supaya tidak bosan, isilah penungguan kita ini dengan kebaikannya. Jadi jangan diisi yang lain-lain, diisilah fastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini menjadi rahmat. Karena Rasulullah akhlaknya Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah tidak mengutus kanjeng Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat. Jos kanjeng Nabi Muhammad ini sebagai uswah, sebagai contoh yang terbaik bagi kita umat-umat yang terbaik. Laqad ja'akum min anfusikum, laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang sangat rasa peka dengan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umatnya itu menderita, kanjeng Nabi Muhammad lebih
menderita. Gak rela kanjeng Nabi Muhammad itu kalau umatnya besok kelak di yaumil kiamah dimasukkan ke dalam neraka. Gak terima kanjeng Nabi itu. Jadi walaupun kanjeng Nabi gak terima kalau umatnya tambeng, dididik, menolak kebenaran, menyepelekan petunjuk dari Allah, mendustakan petunjuk dari Allah, ayat-ayatnya Allah, kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Makanya Iqra'ul Quran gimana? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Makanya Iqra'ul Quran, baca Al-Quran diulang-ulang, maknai Al-Quran, ikut pengajian, pahami, kemudian dipraktekkan, dijadikan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelak Al-Quran ini akan datang di yaumil kiamah, akan memberi syafaat Al-Quran ini kepada ashabnya, kepada pelaku-pelaku yang berakhlak Al-Quran, umatnya kanjeng Nabi Muhammad yang mengamalkan Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, warahmatun, dan sebagai rahmat, kekuatan, kasih sayang. Makanya kita harus berkasih sayang, karena Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi antara kita harus berkasih sayang. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan bisa disayangi ya. Makanya irhamu man fil ardi, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Makanya kalian berkasih sayanglah, sayangilah siapa yang ada di atas muka bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langitnya. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Makanya tebarkan kasih sayangnya. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samai. Ada juga irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang oleh Allah ya. Yang kedua, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samai. Sayangilah oleh kalian apa yang ada di bumi, maka apa yang ada di langit, yaitu Allah beserta para malaikat, akan menyayangi kalian. Yang ketiga, irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit, Allah beserta para malaikat akan menyayangi engkau.
Makanya tebarkan kasih sayang ya, karena Allah Maha Pengasih dan penyayang. Setiap kita mau beraktivitas, kita dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bersama dengan Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah di dunia, mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berkat rahmat dari Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.